Dalam program Dhammakatha kali ini, Bante akan menjawab pertanyaan yang lainnya. Pertanyaannya adalah, apakah Bante bisa menjelaskan pengalaman meditator yang melihat cahaya pada saat meditasi? Nah, Bante sudah sering mendapat pertanyaan ini, ya, tidak hanya dari penanya ini saja. Nah juga kita sering dengar ya dari mazhab-mazhab yang lain, dari berbagai aliran, tidak hanya dari ajaran Buddha yang mengatakan bahwa pada saat bermeditasi itu melihat cahaya-cahaya atau warna-warna. Nah, apa sih sebetulnya yang terjadi pada saat itu? Bagaimana penjelasannya dalam Tipitaka Theravada? Nah, misalnya seperti di Aloka Sutta, ya, di Anguttara Nikaya buku 4, ya, bagian yang keempat. Di sana Buddha menjelaskan ada 4 jenis cahaya, 4 jenis aloka, ya. Ada cahaya bulan, cahaya matahari, cahaya api, dan cahaya panya, ya. Cahaya panya yaitu kebijaksanaan, cahaya kebijaksanaan. Nah juga ada di Obha Sutta, Pabha Sutta, ya, Pajota Sutta. Nah semuanya juga mengacu kepada 4 hal. Nah, kadang cahaya ini digambarkan seperti cemerlang, sinar, ya, atau sesuatu yang terang, ya. Nah itu sebetulnya mengacu kepada yang sama, yaitu Buddha bilang ada 4, ya. Ada cahaya bulan, cahaya matahari, cahaya api, dan cahaya kebijaksanaan. Nah juga kita pernah dengar ya di sutta terkenal seperti Dhammacakkappavattana Sutta. Buddha bilang Panya Udapadi, Wija Udapadi, ya, Nyana Udapadi, Aloko Udapadi, ya. Aloka Udapadi, ya, muncul kebijaksanaan, muncul cahaya juga, ya, disebut di sana. Nah jadi sesungguhnya apa ini, ya? Tidak hanya di momen meditasi saja, juga di momen-momen, ya, di waktu pada saat seseorang mencapai pencerahan, ya, juga ternyata ada cahaya, ya. Nah, banyak sutta juga menjelaskannya bagaimana Buddha pada saat meditasi keluar cahaya, ya. Nah, dijelaskan juga bahkan pada saat Buddha ingin menjelaskan Dhamma ke misalnya makhluk yang jauh sekali di alam dewa sana, ya. Nah, atau bahkan menyebar ke semua alam. Ya, Buddha pertama-tama juga menyebarkan cahaya ini dulu, ya. Nah, sebetulnya cahaya ini apa? Sering disebut sebagai cahaya kebijaksanaan. Nah, sebelum kita menjelaskan kenapa cahaya ini bisa terlihat pada saat seseorang bermeditasi, kita harus bahas dulu dari segi Abhidhamma, ya. Nah, di waktu kita belajar Abhidhamma di bagian rupa, kita tahu bahwa ada beberapa jenis materi. Ada materi yang dihasilkan oleh kama, ada yang materi dihasilkan oleh batin atau cita, dihasilkan oleh suhu atau utu, dan dihasilkan oleh ahara atau makanan, nutrisi, ya. Jadi ada 4 jenis materi. Nah, di sini Bante ingin membahas tentang materi yang dihasilkan atau diproduksi oleh cita atau batin, ya. Nah, dijelaskan juga di dalam Abhidhamma bahwa semua cita yang kemunculannya itu bergantung pada Hadaiwadu, ya. Landasannya adalah landasan batin Hadaiwadu. Nah, semua cita itu, ya, kecuali, ya, kesadaran atau cita yang pertama kali muncul pada saat seseorang dilahirkan, yaitu patisandhi cita, kecuali cita tersebut, ya, semua kesadaran atau semua cita yang bergantung pada Hadaiwadu menghasilkan namanya cita jarupa, ya, atau materi yang dihasilkan oleh batin atau kesadaran. Nah, kalau kita lihat, ya, analisa cita jarupa ini, dia sebetulnya apa sih? Dia seperti dijelaskan rupa kalapa, ya, istilahnya rupa kalapa.
yaitu klaster materi katanya ya. Nah, ini tidak kasat mata ya, hanya bisa dilihat oleh batin ya. Nah, jadi kalau seseorang itu sudah punya konsentrasi, nanti berlatih meditasi 4 unsur, nanti diarahkan untuk melihat ya ini rupa kalapa ini. Nah, rupa kalapa. Nah, di dalamnya kalau kita analisa lagi, dia terdapat 8 materi. Ya, paling sedikit 8 fenomena materi. Nah, apa 8 fenomena materi tersebut ya? Tanah ya, unsur tanah atau fenomena tanah, unsur air, api, angin ya. Kemudian ada lagi warna, bau, rasa, dan nutrisi, sari nutrisi ya. Nah, jadi di setiap klaster itu yang tidak kasat mata itu, yang lebih kecil dari debu, itu terdapat ternyata 8 fenomena materi di dalamnya ya. Nah, salah satunya adalah warna. Nah, betul. Nah, jadi warna ini ya, oke, tergantung jenis kesadarannya, tergantung jenis citanya, warna ini juga bisa berbeda kualitasnya. Ya, jadi semakin baik atau semakin kuat kesadarannya, citanya, maka warna yang dihasilkan juga akan semakin kuat atau terang. Ya. Nah, kemudian ya di dalam di antara 8 fenomena materi yang tadi disebutkan juga terdapat suhu ya, atau unsur api di sana ya, unsur api. Nah, unsur api ini juga berpotensi menghasilkan fenomena materi yang baru, yaitu apa? Materi yang dihasilkan oleh suhu. Nah, jadi selain ya setiap batin menghasilkan cita jerupa, nah, cita jerupanya itu juga di dalamnya ada suhu. Nah, jadi cita jerupanya juga menghasilkan utu jarupa namanya ya, materi yang dihasilkan oleh suhu. Nah, utu jarupa ini disebut sebagai cita pacaya utu jarupa ya, karena apa? Dia merupakan utu jarupa ya, yang dihasilkan, yang munculnya bergantung pada cita ini ya, kesadaran itu. Nah, oke, ini teorinya secara abhidhamma ya. Kita balik lagi pada saat meditasi gimana. Nah, dijelaskan kan bahwa semua kesadaran ya yang bergantung pada hadayawadu, landasan batin, itu menghasilkan cita jarupa ya, menghasilkan materi ini. Nah, pada saat seseorang meditasi ya, semakin baik ya konsentrasinya, itu akan berasosiasi dengan panya yang kuat ya, kebijaksanaan yang kuat. Nah, jika seseorang mengembangkan samatha vipassana misalnya ya, samatha bhavana, apalagi kalau konsentrasi sampai masuk jhana ya, terus nanti bervipassana. Nah, semua batin ini kan superior ya, lebih baik kualitasnya, juga jauh dari kotoran batin, jadi batinnya itu jernih ya, bersih dari kotoran. Nah, cita yang seperti ini, kesadaran yang seperti ini, batin yang seperti ini akan menghasilkan banyak cita jarupa yang setiap cita jarupanya itu adalah superior. Superior dalam hal warna, juga superior dalam hal kualitas yang lainnya. Nah, jadi waktu orang punya konsentrasi biasanya ya, misalnya dia ngambil objek, misalnya nafas. Nah, waktu memperhatikan nafas, waktu konsentrasi mulai baik, ya, mungkin orang akan melihat cahaya seperti latar belakang dari nafas tersebutnya, nafas dekat lubang hidung, cahaya atau warna tersebut mungkin di belakang. Nah, ini awalnya mungkin agak buram ya, atau berpendar, tidak stabil. Nah, itu wajar ya. Nah, jadi kalau konsentrasi semakin baik lagi ya, artinya pengamatan ya, sati, perhatian terhadap napasnya semakin kuat, semakin lama. Nah, biasanya nanti cahaya ini akan semakin terang, semakin sering datang, dan semakin stabil juga ya, semakin meluas. Nah, itu yang terjadi pada saat meditasi, khususnya samatha. Nah, jadi kadang-kadang cahaya ini enggak selalu baik juga ya. Artinya apa? Pertanda baik artinya apa? Konsentrasi mulai bagus, baru mulai cahaya muncul ya. Semakin kuat konsentrasi, cahaya juga semakin terang, semakin kuat.
Nah, tapi kadang-kadang dia itu malah mengganggu, ya, karena nafas semakin lama semakin halus, cahaya semakin lama semakin terang, jadi kayak menarik, ya, tertarik, jadi batin sesekali memperhatikan cahaya tersebut. Nah, jadi kadang-kadang cahaya ini malah mengganggu. Juga pada saat berlatih vipassana, ya, cahaya ini juga tetap bisa muncul, tetap akan terlihat. Nah, apalagi di tahapan waktu seseorang berlatih Udayabaya Nyana, ya. Nah, di sana akan muncul cahaya yang kuat juga. Nah, pada saat itu cahaya ini juga akan jadi pengganggu, bahkan seseorang bisa berpikir bahwa oh mungkin saya sudah mencapai nibbana karena cahayanya terang sekali, ya. Nah, tapi kalau meditator itu bisa menganalisa, ya, jadi cahaya ini dipecah, ya, dikembangkan meditasi 4 unsur terhadap cahaya tersebut, ya, maka cahaya ini akan terurai menjadi rupa kalapa, ya. Nah, setiap rupa kalapa dia bisa renungkan, ya. Nah, ternyata cahaya konsentrasi ini atau cahaya kebijaksanaan ini juga hanyalah rupa kalapa. Nah, cuma dijelaskan bahwa cita jarupa, ya, hanya muncul di dalam saja, di dalam tubuh saja, internal, ya. Tidak bisa keluar sampai tubuh. Nah, lalu cahaya yang kelihatan di luar ini, di belakang nafas ini, berarti bukan cita jarupa, ya. Dia apa? Cita pacaya utujarupa, ya. Nah, jadi cita jarupa yang muncul di dalam badan ini, ya, kan sifatnya superior. Jadi cahayanya juga terang. Kadang-kadang meditator ngelihat ke dalam badannya juga terang benderang, ya. Nah, setiap cita jarupa ini kan nanti juga menghasilkan apa? Utu jarupa, ya. Nah, jadi utu jarupa bisa keluar sampai dari badan. Jadi tidak hanya di dalam saja, tapi juga di luar badan. Nah, itulah yang terlihat pada saat seseorang itu bermeditasi. Maksudnya kualitas batinnya semakin kuat, utu jarupa yang dihasilkan juga semakin terang, ya. Nah, jadi khususnya di tahap samatha, ya, mengembangkan vipassana. Nah, utu jarupa atau warna dari utu jarupa yang sampai menyebar keluar ini bisa terang benderang, ya, karena mereka muncul dan lenyap, tapi karena selalu muncul dan lenyap, berkembang biak lagi, semakin banyak lagi, ya. Nah, jadi karena muncul lenyap saling menyokong satu sama lain, jadi terangnya juga semakin jelas, semakin terang, ya. Nah, khususnya yang paling terang itu yang pada saat seseorang mencapai tingkat-tingkat kesucian. Nah, dijelaskan itu namanya lokutarapanya atau kebijaksanaan adi duniawi. Nah, menghasilkan cahaya juga yang terang benderang. Nah, jadi terangnya ini bisa mungkin beberapa orang nggak sama. Ada yang hanya di depannya saja. Ada yang bisa sampai menyelimuti seluruh tubuh. Nah, kalau kasusnya seperti Sang Buddha, itu katanya bisa menyebar sampai 10.000 cakrawala, ya, 10.000 alam semesta. Nah, untuk Bhante Anuruddha, ya, itu katanya sampai 1.000 cakrawala, ya. Nah, jadi beberapa orang bisa hanya di depan muka saja, beberapa orang bisa menyebar sampai 10 meter, 100 meter, gitu, ya, tergantung kekuatan samatha dan vipassana bhawananya. Nah, jadi itulah yang terjadi pada saat seseorang itu bermeditasi, melihat ada cahaya-cahaya, meskipun di luar gelap gulita, tapi di dalam batinnya pada saat menutup mata, dia melihat cahaya. Nah, tidak perlu dikhawatirkannya sampai tahap tertentu itu malah mengganggu meditasi, tapi sampai tahap tertentu juga itu bisa jadi membantu untuk meditasi. Nah, di mana dan kapan, ya, bisa membantu dan mengganggu? Nah, mengganggu pada saat, ya, kalau objek meditasinya bukan dia, ya, membantu pada saat objek meditasinya membutuhkan dia. Jadi kapan membutuhkan objek tersebut, kapan membutuhkan cahaya tersebut, nah ini bisa didiskusikan dengan guru-guru meditasi yang bisa membimbing lebih lanjut, ya. Jadi tidak perlu khawatir, tidak berpikir bahwa itu sudah nibbana, tidak perlu berpikir bahwa itu bagian dari dirinya seperti roh dan lain sebagainya. Nah, itu hanya hasil dari konsentrasi yang baik atau kondisi batin yang terlatih, ya, seperti vipassana. Demikian penjelasan Bhante dalam program
Dhammakatha kali ini.